bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan segala macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar gramatikal Al-Quran. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, kerabat beliau, mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang telah menetapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama luruskan niat ya, agar isanul amalnya dapat, yaitu niat ikhlas dan caranya benar, sehingga kita bisa mendapatkan pahala. Yang kedua juga luaskan niat, mudah-mudahan belajar ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena mayoritas di sini ya hampir semuanya adalah para pengemban dakwah yang insya Allah belajar itu bukan untuk kepentingan diri kita, tapi bisa untuk kita bagi. Oke, kita bagian ini harus betul-betul terbenakkan di sini kita ya, sehingga akan membantu kita untuk mudah membentuk tanpa harus menghafalkan pakai lagu, tanpa harus tapi nanti akan terbenakkan ya, dimana Mbak Yani ikutin aja dulu. Ini nggak sesusah yang dibayangkan, tapi karena Mbak Yani belum tahu aja istilahnya ya. Jadi KKL ya itu harus dihafalkan. KKL harus dihafalkan dengan berbagai polanya. Dimana KKL untuk menjadi KKSAD itu ngolahnya gampang, nggak usah dihafalkan ya, ngolahnya gampang. Nah ketika sudah ini bisa, maka kesini itu kalau udah dapet, maka ini cabangnya bisa kemana-mana, kayak jalan tol, mau ke KKP bisa, ke KKSAD pasif pun gampang banget, ke KBPA gampang, ke KBPP gampang. Dan kalau sudah dapat KKL juga, ternyata KKL pasifnya juga gampang. Jadi kita nggak perlu lagu, nggak perlu urutan hafalannya, nggak perlu sama sekali untuk dihafalkan. Nah kemudian KBKK. Untuk KBKK pembahasannya saya pisah. Kenapa? Karena sedikit rada lumayan butuh fokus. Oke, kemudian kita lanjut ke sini, fokusnya ke sini juga ya. Jadi KKL itu ini bukan harga mati urutannya seperti itu, bahkan kalau di modul baru sudah diacak-acak ya urutannya, saya juga nggak tahu itu. Oke, jadi di sini ini pengurutan saya hanya berdasarkan gimana cara mudah menghafalkan. Adapun nanti kalau sudah hafal, udah otomatis, maka dengan mudah juga nanti akan diacak-acak bisa ya. Jadi cara saya menginikan adalah dengan memisahkan seperti ini. Ya. Itu adalah KKL. Sudah pada hafal belum? Dengan urutan paling banyak ini. Ini nomor 2, banyak juga dalam Al-Quran yang hafalan. Nah kemudian yang depannya I tolong dihafalkan, diamatin. Istaf'ala, ifta'ala, sama infa'ala. Yang 2 ini silahkan fa'ala, fa'ala. Kemudian yang ini sama dengan yang atas, tapi tambahin ta di depannya. Cukup ya? Nah ini aja dulu. Oke, itu namanya KKL dengan berbagai pola. Ini KKL pola dasarnya. Jadi kalau ini ditanya berarti ada tambahan huruf alif. Ini ada tambahan huruf ista. Ada tambahan huruf alif sama ta, mengapit huruf pertama akar kata. Ini in. Ini adalah tambahannya alif setelah huruf pertama akar kata. Ini tasjid, ini adalah ta sama alif ya, seperti itu. Itu KKL. Mari kita buktikan bagaimana cara membentuk KKL menjadi KKSAD. Untuk pola fa'ala itu penentuannya dari mana? Kamus KKSAD-nya. Dari kamus, di mana ada 3 kemungkinan, yaitu apa? Ya. Yaf, alu, kemudian yaf, ilu, kemudian yaf, ulu. Oke. Yang paling banyak itu yaf alu polanya. Yang paling banyak kedua yaf ilu.
kemudian selanjutnya baru yaf'ulu. Jadi jarang yaf'ulu itu. Kalau sudah, Bu Eli mendingan fokus aja. Untuk pola af'ala punya ciri khas, yaitu domah, sukun, kasroh. Jadi caranya adalah ganti alif dengan ya. Untuk ini dari KKL membentuk KKSAD. KKSAD. Kalau saya bilang KKSAD berarti aktif itu. Ya. Jadi ini KKSAD untuk pola fa'alah. Nah, untuk pola selain itu nggak usah dihafal, tapi caranya dititeni, diamatin, ya. Oke, depannya ya. Kalau ini dia domah yuf, kemudian belakangnya ini masih ingat ya kemarin ya, cirinya adalah huruf kedua dari belakang tuh kasrohin semuanya, seperti itu. Kecuali di sini. Kok itu sih? Kasrohin semuanya ya. Oke, kasrohin semuanya. Kemudian karena KKSAD cirinya belakang itu domah, maka belakang domah. Kalau ininya tetap patah. Oke. Kalau sudah ininya domah, ya. Ciri KKSAD pola af'ala di sini. Domah, sukun, kasroh. Itu mudah banget kalau sudah mengenal itu, sering banget nanti dalam Al-Qur'an, makanya jadi lebih mudah untuk mengenali. Sedangkan yang ini begini, untuk yang iya itu jadi iya. Harusnya tadi difoto dulu ya, yang pola yang af'alanya ya. Tapi udah punya catatan kan? Oke, sudah? Bu Eli fokus ke sini Bu Eli. Karena saya sedang membantu untuk membenarkan. Oke. Kemudian lihat di sini tambahin ya. Oh, untuk yang ini apa? You. Untuk ini you. Nah. Oke. Ini tambahin ya. Oke, silakan langsung di itu kan. Oke, langsung. Nanti lisan kita akan otomatis kalau saya ngomong fa'ala langsung nyambungnya yufa'ilu gitu. Kalau udah itu udah bisa, udah KBPA gampang, KBPP gampang banget. Nah gitu, sering digituin aja. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, tafa'ala ya tafa'alu. Itu udah. Kalau udah KKSAD bisa, kesana gampang Bu. Kalau kita apa harus direkam ya Mbak? Ini rekamannya. Nanti rekamannya. Oh, Ibu bikin voice note aja sendiri. Oh iya. Fa'ala yufa'ilu, voice note sendiri. Didengerin berulang-ulang. Pokoknya PR-nya itu KKL ke KKSAD. Sudah ya? Ini namanya KKSAD aktif. Oke, KKSAD aktif. Ibu-ibu mau apa? Mau kemana dulu? Ke pasif? Oke. Ciri dari KKSAD pasif itu adalah depannya you. Semua ini kalau pola fa'ala, kalau ini dari mana? Kamus. Tapi kalau untuk KKSAD pasifnya itu nggak usah ngeliat kamus, menjadi gini. Yuf alu, cirinya di sini. Domah fathah. Berarti ini ciri mana? Sudah domah fathah. Belum domah didomain fathah. Ini domah fathah, domah fathah, domah fathah, domah fathah, X fathah, domah sudah fathah, domah sudah fathah. Selesai. Jadilah KKSAD pasif.
Semua ya, Mbak. Semuanya tuh U. Ya, semuanya U, ininya ngeliatnya dari belakang huruf kedua. Dari belakang fathah gitu ya. Yang tadinya kasar jadi Jadi nggak usah dihafal. Cukup tadi KKL ke KKSAD. Nah, tinggal nanti naikin gitu. Depannya U. Cirinya ini nih, saya biru ini nih, ciri KKSAD pasif. Ke bawahnya ngikut. Itu pulpen warna fungsinya buat itu salah satunya sebelum dipakai buat mengurai ayat. Yang belum silakan mau difoto mangga. Ini namanya KKSAD pasif. Sudah, Bu? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah, bisa difoto dulu silakan. Habis itu fokus ke sini. Oke. Sudah ya, Bu ya? Saya hapus. Ini kan KKSAD pasif. Ke aktif sudah ya? Ini udah nih. Nah, saya mau bikin ini ke sini. Berarti saya balikin lagi ke aktif. Atau ke sini dulu deh, yang gampang ke sini dulu. Tapi tak ke pasifin dulu ya. Ke sini boleh. Maksud saya kembalikan dulu kan, berarti kan? Saya kembalikan ke dalam aktifnya dulu. Apa tadi? Apa namanya yuk? Alu. Kemudian ilu. Kemudian Oke. Ini tadi apa? Ilu. Ini tadi ilu. Ini ilu. Ini ilu. Ini yu ya. Ini yu. Ini ya. Oke. Mau bikin KKP. Prinsip KKP apa? Depannya pakai alif penolong apa enggak? Ya. Belakangnya matikan. Prinsipnya itu. Oke. Untuk KKP pola fa'ala, oke, Bu, silakan. Untuk KKP pola fa'ala, nggak muat tempatnya. Jadi pola fa'ala saya tulis di sini KKP-nya ya. Lihat, depannya dihapus, diganti alif penolong. Kenapa, Bu? Diganti alif penolong karena sukun. Maka alif. Kemudian tulis apa adanya. Seperti ini. Ya kan? Belakang sukun kan. Nah, penentuan harokat alif penolong, lihat ini. Kalau dia fathah atau kasroh, maka kasroh. Oke? Kasroh ya? If'al. Oke? Kemudian ini berarti apa? If'il. Kemudian ini? Uf'ul. Oke. Itu penentuan untuk pola fa'ala. Penentuan alif penolong harokatnya ditentukan dari huruf kedua akar kata. Sudah? Nah, untuk ini kita lihat. Buang, ganti alif. Ya kan? Fa, tulis apa adanya dulu, matikan. Kalau untuk selain fa'ala, alif penolongnya harokatnya ngikutin pola KKN-nya. Af'ala berarti a. Af'il. Oke? Oke? Ya. Buang, ganti alif. Jadi gimana? Buang is. Nah,
karena ini kan gini, tulis dulu ininya. Sukun. Ininya karena istaf'ala maka istaf'il. Ini berarti apa, Bu? Berarti if ya, if ta'il. Berarti ini in fa'il. Oke? Oke, sekarang ini, Bu. Dibuang butuh alif penolong nggak? Enggak. Berarti gimana? Fa'il. Dibuang butuh alif penolong nggak? Enggak. Berarti fa'il. Dibuang butuh alif penolong nggak? Enggak. Jadi apa? Tafa'al. Gitu kan? Ini berarti tafa'al. Gitu. Selesai. Ini namanya KKP. Ini KKS. Silakan ditutup. Mbak, minta tolong listrik. Oke, sudah ya ibu-ibu. Berarti ke sini sudah. Sudah, saya hapus ya. Saya hapus ya. Oke. Selanjutnya adalah kita mau bikin KBPA dengan tadi seperti ini. Ininya ya, ada 3 tadi ya. Dan seterusnya lah intinya. Kemudian ininya tadi begini, yuf. Tadi kan gini ya. Ini apa? Ya. Ya. Ini udah ya. Ini yu. Ini yu. Ini ya. Ini ya. Oke. Untuk kakak apa namanya? KBPA pola fa'ala rumus, hafalin aja. Rumus fa'ilun ini umumnya begitu. Meskipun ada juga yang fa'i, ada juga yang begini, tapi jarang. Umumnya itu fa'ilun KBPA. Yang lainnya gampang. Ya jadi mu. Namanya kata benda belakangnya tanwin. Ini jadi mu. Namanya kata benda belakangnya tanwin. Ini jadi mu. Kata benda belakangnya tanwin. Ya. Kenapa? Ingatnya gini, kata benda pelaku aktif. Oh, pelaku tuh biasanya orang. Kalau kan ada kata benda tuh akhirnya ma, mi, mu tuh orang. Muslimun. Misalkan ingatnya gitu aja. Kalau ma tuh tempat, masjidun. Gitu. Ini alat misrotun gitu. Maksudnya ngingetnya gitu aja. Kenapa ini mu tuh gitu landasannya. Jadi mu semua. Jadi gimana? Mu. Nah, mu. Kemudian mu. Nah, untuk ininya kasroh. Ini adalah KBPA. Ini rumus spesial. Rumus spesial yang tidak dibentuk dari KKS tadi gitu. Rumus spesial yang tidak dibentuk dari KKS tadi. Kalau ini kan dibentuk dari KKS tadi semua kan? Kalau itu yang belakangnya ada matain semua, Bu. Belakangnya Tanwin ya. Tanwin. Kenapa? Karena kata benda. Kata benda kan belakangnya tanwin. Ciri-ciri itu. Depannya mu semua ya. Ya. Benda. Belakangnya tanwin karena kata benda. Jadi mu. Caranya beda sekarang ya. Kalau kita dulu kan nggak gitu. Nggak ada KBPA itu. Dulu enggak. Ibu mah belum sampai situ. Belum membentuknya udah. Munfa'ilun. Oke.
Ini foto aja Bu, foto. Nggak kelihatan. Sudah? Oh, cahayanya tuh. Sebenarnya gini Bu, nggak usah difoto juga. Kemarin udah saya share. Iya. Ini mah cuma gini loh, cuma caranya. Adapun ibu-ibu nyalinnya itu nggak usah panik dengan moto, nulis. Itu semua sudah saya share. Udah saya share. Ini mah cuma gini loh. Ibu-ibu, saran saya fokus ke sini gitu. Sambil tadi nyiri-nyiriinnya gimana, kasih catatan-catatan sendiri gitu. Jadi saya lagi mengajak membenarkan ceritanya. Sudah? Sudah ya? Sudah ibu-ibu? Oke, sekarang fokus ke sini. KBPP. Nah, KBPP untuk yang ini rumusnya spesial. Maaf. Spesial. Spesial, rumusnya spesial. Spesial itu berarti nggak dibentuk dari itu. Yang ini tinggal gini aja. Diganti A semua. Nah, Diganti A semua ya. iya, Dinaikkan ya. iya. Sama dengan KKSAD pasif tadi. Dari aktif ke pasif itu tadi. Jadi kalau KKSAD dari aktif ke pasif, huruf kedua dari belakangnya dari bawah ke atasin. Dan ini juga sama, KBPA aktif kan, ke KBPP pasif itu ya naikin. Kalau yang fa'alanya sih Mbak, maf'alanya mana? Rumus spesial. Oh, maf'ulun. Khusus itu ya. Khusus spesial. Sudah? Nanti rekamannya bisa ini ya, bisa di itu sama Bu Muti diolah nanti. Diproses. Sudah cukup? Oke, berarti sudah selesai ya. Oke. Nah, sekarang mari kita oh ya, KKR pasif belum ya? KKR pasif ya? Oke, KKR pasif. Itu juga gampang ibu-ibu, nggak usah dihafalin. Tadi kan gini, fa'ala, kemudian af'ala, kemudian taf'ala, kemudian ta'ala, kemudian fa'ala, kemudian apa tadi ya, fa'ala, kemudian fa'ala, kemudian tafa'ala, kemudian tafa'ala. Oke, perhatikan baik-baik ibu-ibu. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Yang namanya KKL, ini KKL pasif nih. KKL pasif. Yang namanya KKL itu belakangnya mah nggak berubah. Kan KKL mau fathah. Ya. Ciri pasifnya adalah UI. 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 Cirinya UI. Nah, penentuan UI-nya gini. UI-nya gini. Perhatikan. Huruf keduanya kasroh. Sebelumnya domah. Huruf kedua kasroh. Sebelumnya domah. Huruf kedua dari belakang kasroh, sebelumnya domah. Lihat baik-baik prosesnya. Lihat, nggak ada yang nulis ya. Oke, nggak ada yang nulis. Kasrohin semua. Huruf keduanya. Ya, dari belakang tapi. Oke, sudah? Depannya, sebelumnya, saya bilang bukan depan, sebelumnya doma. Kebetulan sebelumnya cuma ada satu. Ini sebelumnya didomahin. Sebelumnya ada banyak nih, 1, 2, berarti domahin. Sebelum ini ada 2 nih, domain. Dua-duanya. Sebelumnya ada 2 nih, domain. Sebelum ini ada 1, doma. Karena ini doma, maka alif berubah jadi wow.
menyesuaikan lidahnya. Gimana coba kalau nggak berubah? Wow, apa? Wow. Apa? Tadi jadi wah, nggak bisa. Nah ini juga gitu. Apa ini? Fu, karena cuma satu. Ini juga dua kan? Tu, fu. Nah, tu, fu, gitu kan? Nah ini apa? Tu, fu, gitu doang. Jadi nggak usah dihafalkan. Gampang kan? Selesai. Oke, tinggal PR-nya ibu-ibu yang kemarin sudah buat tapi belum rapi, buat lagi tuh nggak ada salahnya. Semakin terbenakkan. Bikin KKL aktifnya, sampingnya KKL pasif, sampai diingat. Oh, KKL aktif ke pasif tuh gimana ngebentuknya? KKSAD aktif gimana gitu, sampai ke sini. Gitu. Bikin sendiri. Kalau yang kemarin udah bikin, nggak masalah, bikin lagi. Gitu. Awalnya coba-coba, ngintip-ngintip nggak apa-apa. Sampai bikin lagi sampai tanpa lihat. Sampai betul-betul lancar. Bisa dipahami ya? Oke. KB, KK saya pending. Itu pembahasannya lumayan. Saya pisahkan dulu. Saya mau matangin ke sini dulu. Sudah ya? Sudah ibu-ibu ya? Kita siap latihan. Oke. Sekarang kita latihan dengan model seperti itu. Ya, tapi sebelum latihan, apa bedanya tadi ya? Oke, seperti ini. Misalkan akar katanya atau kata kerjanya lah, menulis. Ini namanya kata kerja. Menulis kata kerja kan? Dari kata menulis itu kalau mau dibikin KKL, jadi apa Bu? Titik-titik telah menulis. Titik-titiknya pelakunya. Kan di dalam itu ada pelakunya ya. Titik-titik telah menulis. Itu namanya KKL. Kalau KKL pasifnya Bu, titik-titik telah ditulis. Nah, spesial untuk KKL pasif tuh biasanya pelakunya nggak ada. Kemudian kalau KKSAD-nya titik-titik sedang atau akan menulis. Tidak selalu sedang atau akan, karena KKSAD itu bisa sesuatu yang sedang terjadi kayak gini nih KKSAD, atau akan terjadi, ibu-ibu nanti pulang tuh akan, atau sesuatu kebiasaan yang berlangsung terus-menerus. Bukan jadi kemarin sudah berlangsung tapi terus-menerus. Berarti kayak ibu-ibu belajar gramatikal ini, ngomongnya udah bukan kemarin, tapi KKSAD bisa. Jadi nggak selalu pakai sedang atau akan, tapi bisa aja nggak usah pakai gitu. Maknanya adalah terus menerus. Kemudian kalau KKSAD pasif, ya sedang atau akan ditulis. Oke. Kemudian dari sini akan dibentuk KBPA. Nah, ini tuh titik-titik tuh pelaku, mau orang, mau kucing, mau iblis. Kalau di dalam ayat tuh nanti nggak selalu orang. Berarti di sini apa? Yang menulis, namanya aja pasif, apa aktif? Menulis. Ini adalah KBPP, apa? Yang ditulis. Nah, kalau ini KBKK-nya itu adalah penulisan. Abstrak nggak penulisan itu? Atau tulisan, apa ini? Konkret. Ini abstrak, tahu maksudnya abstrak, tahu ya ibu ya? Ini konkret. Kayak misalkan gini ibu-ibu. Ya. Bu Eli sedang menyalin ini. Ya, menyalin. Berarti orang yang menulis, ya kan Bu? Yang ditulis, oke? Prosesnya itu penulisan. Kata benda abstraknya penulisan. Ini adalah tulisan, kata benda nggak? Tapi konkret, bisa dipahami. Gitu. Membayangkan KKBP, AKBPP, KBKK tuh gitu. Cukup jelas ibu-ibu? Lanjut.
Silakan. Itu teh nggak kena semua. Sial. Sampai rumah luangkan waktu untuk nyalin. Sudah. Oke. Sekarang mari kita latihan. Nggak apa-apa, kita ulang yang kemarin sekali. Yang pertama, nah ini saya tambahin ke sini. Kalau untuk latihan akan saya bikin begini nanti. Saya sediakan akar katanya, akar kata. Akar kata, pola, baru KKL, KKSAD. Di sini apa, Bu? Kakak. Di sini apa? KKSAD pasif. Di sini apa? KKR pasif. Kemudian di sini KB, PA, KB. Nah, ini tolong diiniin. Nggak harus begitu sih, tapi ini mudahnya supaya terbenakkan gitu. Jadi tergambar gitu. Jadi Ibu nggak perlu ngafalin. Langsung ke sini tuh tambahin di sini kakak tuh, tapi nggak usah dulu. Sementara itu dulu. Bisa dipahami ya? Kita latihan. Kita cari yang karena kita belajarnya gramatikal Al-Quran, jadi kosakatanya kita ambil dari Al-Quran saja. Kafaro aja ya. Oke. Jadi kalau saya nulis begini, kafaro. Kafaro. Oke. Saya pengen ibu-ibu merubah ke dalam pola fa'al. Berarti di sini apa? KKL. KKL ya? KKL-nya apa? Ya kafaro. Karena kan fa'ala. Oke. Kemudian setelah KKL apa? KKSAD. Pola fa'ala, KKSAD-nya dari mana? Iya, kamu. Langsung. Yakfuru. Halaman berapa, Bu? Halaman 387 Yang lain semuanya cek. 387 Yakfuru ya? 378 Yakfuru. ya, Yakfuru 38 berapa? 378 1 2 3 4 5 Oke, lihat. Ini kita bikin apa di bawah sini? Apa? Apa? Kata kerja Kata pas. kerja Apa? perintah. Ya, maksudnya jadi apa? Jadi Ukfur. Betul, ukfur. Ini apa? Bukan ikfir ya, Mbak? Ini, Bu. Enggak, yang di bawah itu ukfur ya, bukan ikfir. Ukfur apa ikfir? Ikfir kan? Kan ini, Bu. Oh iya, yang furu ya, dari furu Ini itu fa'ala. ya. Kalau fa'ala berarti lihatnya ke sini nih. Iya, Huruf iya, kedua. iya. Oke, Oke. Yukfar. Ya? Tanpa S. Apa? Nah, pasifnya. Ya. Yuk. U ya. Yuk. Ya, oke, jadi Yuk cirinya firu. adalah Yukfiru. Yuk Yukfiru. fa. Yukfaru. Ciri KKSAD pasif adalah Depannya U A. Nah, UA. Ciri KKSAD pasif UA. A. Iya, iya, iya. Sudah? Oke.
untuk KBPA kan nggak dibentuk dari KKSAD ya. Iya. Saya kasih lambang titik-titik. Nah, berarti ini rumus spesial, nggak ada hubungannya dengan KKSAD. Apa itu? Fa'ilun. Sementara gitu dulu. Berarti kafirun. Oke. Kafirun. KBPP-nya maf'ulun. Berarti Maf'ulun. ya, maf'ulun. Titik-titik maknanya tadi ya, tidak. Oke. KKL pasifnya UI. UI. Kufiro. Kufiro. Ya kan? Iya. Kufiro. Ini ciri KKL-nya pasifnya UI. Kufiro. Kufiro. Oh, itu nggak kelihatan ya? Oh. Lebih bagusnya lagi, ibu-ibu kalau mau latihan tulis halaman kamusnya di sini. Mahmud Yunus halaman berapa? 87. Berapa tadi, Bu? Iya 87 kan dia Bu. 378. 378. Gitu. Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Yunus. Jadi biar nanti Sudah lebih bagus lagi kalau distabilon atau dikasih tanda. Jadi itu udah pernah dijelajahin sama ibu-ibu kamus itu gitu, kata itu. kayaknya ditanda-tandain kalau ada kemarin tuh. Sudah, Bu? Sudah ya? Sudah ya? Sekarang nafako. Nafako. Dibikin pola fa'ala. Di mana KKL-nya? Sama. Nafako. Kemudian KKSAD-nya? Lihat kamus. Ya, apa? Nun. Yanfuku. Ya Allah masih Yang gagap ya Pak. fuku, betul. Pakai Yang kamusnya masih itu. yang Cepet sih saya nyari. Yanfuku. Oke. Sekarang ininya pasifnya. UA, UA, yun, fa, betul. Ku, o, yun, fa, ku. Oke. Kemudian KKP-nya unfuk, ya kan? Kemudian kesininya KKL pasifnya
Nafikun. Nufiko. Nufiko. Ini yang mana tuh? Oh, itu. Nufiko. Ininya titik-titik. Apa? Nafikun. Betul. Nafikun. Kemudian manfukun. Oke, selesai. Sudah Ibu ya, bagus ya. Sekarang kobila. Kobila. Pola fa'ala. Apa? Silakan. Kobala apa kobila? Kobila. Dia kembali. Betul. Yakbalu. Balu. Oke, berarti KKP-nya apa? Iqbal. Itu tetap fa'alanya kobila ya Mbak? Kenapa? Tetap ya fa'alanya. Iya. Kobila ya. Salah. Ya itu fa'ala sebelahnya. Oh, itu ini. maksudnya Salah. biar urutan. KKE dulu. KKE-nya apa? Kobila. KKE-nya ya. Kobila. Habis itu apa tadi? Iya. Yuk, enggak dong. Yak. Ya balu. Oh iya, iya. Yak. Balu. Balu. Yak. Balu. Balu. Oke, baru ke sini. Apa ini? Iqbal. Kemudian ini yukbal. Apa yukbalu? Balu. Ini kubila. Kubila. Kemudian ini titik-titik apa? Bilun. Kemudian ini makbulun. Silahkan, boleh foto dulu. Saya pikir pola fa'ala udah ya. Jadi ingat KKSAD dari kamus. KBPA-nya rumus spesial. Ya, rumus spesial.
Oke, sudah cukup ya. Sekarang qobila, tapi polanya pola af'ala. 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 Maka KKN-nya apa? Fa'ala. Akbala, betul. Akbala. Jangan terpengaruh dengan kasrohnya ya. Akbala. KKSAD-nya ingat, doma sukun kasroh. Apa? Dhamma. Yuk, bilu. Dhamma sukun kasroh. Bilu. Jadi si alifnya diganti ya Iya. dengan harokat doma. Kan sukun, kasroh. KKSAD kan belakangnya selalu doma. Oke. Kemudian dibikin KKP. Ya-nya ganti alif ya. Dengan harokatnya pola af'ala. Maka Bil. dari sini Akbil. jadi Bil. akbil, betul. Akbil. Oke. Ini ua berarti A. Balu. Yuk. Balu. ininya kebawahin. Sebelumnya doma jadi apa? Jadi Ukbila. bila. Oke. Ini dibentuk bukan titik-titik. Apa? Ya-nya jadi mu. Move. Nah, belakangnya tanwin. Nah, mukbil. Kemudian nggak cukup ya. Mukbil di sini mu. Bilu. Nah, kesini itu sama dengan ini tapi bi-nya ke atas. Balu. Betul. Selesai. Jadi ini mau membiasakan diri aja sebenarnya. Latihannya mah nanti bisa cari kata di sini, dirubah-rubah ke dalam pola ini gitu. Pokoknya kalau af'ala tuh doma sukun kasroh, ingat. Nanti kesini pun gini, doma, lihat nih ya. Doma sukun kasroh. Ini pun juga doma sukun kasroh. Tinggal kalau pasifnya naikin. Pasifnya naikin. Sudah? Belum, Bu. Sudah ya? Sudah? Sekarang ko basa. Ko. Oke. Dibikin pola af'ala. Jadi Basa. basa. KKSAD-nya yuk bisu. Kan doma sukun Oh iya, kasroh. yuk bisu. Yuk bisu gitu kan. KKP-nya
Ayo. Ikbil. Af'ala. 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 Akbis. Af'ala. Af'ala. Ingat ya. Af'ala. Itu mah fa'ala, Bu. Gimana? Ibu pasti bingung ya. KKP-nya. Makanya itu pentingnya kalau saya jelasin tuh mendingan konsentrasi aja, jangan nulis. Akhirnya ada loss gitu. Jadi kalau selain pola fa'ala, alif penolongnya alif pola. Bukan huruf kedua, Ibu masih huruf kedua. Ya, apa? Akbis. Akbis. Dari mana A-nya? Bis. Af'al. Iya. Akbis. Akbis. Ini Akbis. yuk Yuk basu, basu. betul. Yuk Yuk basu. yuk Basu. ini Bis. bisa, bisa, betul. Bisa. Bisa. Moka Ini bisu. Moka bisu diganti. moka bisun. Sun pakai sun. Ya, Moka moka. bisun. Mok. Moka basun. Iya, atasnya. betul. Bisun. Ini Basun. moka Basun. Ah, betul. Moka basun gitu. Ini Mahmud Yunus 328. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Sekarang satu lagi, pola af'alanya satu lagi, yaitu hasuna. Hasuna. Dibikin pola af'ala. KKSAD-nya, apa KKSAD? KKL-nya? Ah, Af'ala. ah, Sana. ah, ahsana, betul. Ahsana. Kemudian KKSAD-nya? Betul. Yuhsinu. Betul. Nah, gitu. Yuhsinu. Yuhsinu. Kesininya? Yuhsanu. Betul. Yuhsanu. Ini? Uhsina. Betul. Uhsina. Ini? Muhsinun. Betul. Muhsinun. Ini? Muhsanun. Ini? Ahsin. Betul. Ahsin. Gitu. Satu 103 Mahmud Yunus 103.
tanwin. Nah, oh iya, kurang tanwin. Kurang tanwin ya. Sudah ibu-ibu? Oke, sekarang pola yang lain. A5 pola fa'ala. Gimana? Alam. Nah, betul. Alama, bukan A5, hati-hati. Ya. Tapi lama. Ya, jangan terpengaruh dengan ini. Oke? Kalau sudah KKSAD-nya fa'ala, yufa'ilu, berarti apa? Yu'alimu. Alimu. Oke. Berarti ke sini Yu'alamu. yu'alamu. Ke sini A'lam. perlu alif penolong nggak? Ayo. Berarti alim. Alim. Ya, ya. Gitu. Alim. Gitu. Ke sini Mu'alimun. mu'alimun, betul. Ini Mu'alamun. betul. Tahu udah mulai pada mu'alamun. Selesai. Ini ayo. UI. Jadi apa? Ulima. Pakai waw ya. Ulima. Ulima, betul sekali. Jadi gini ya. Nah, Ulima. bisa difoto silakan. Sudah ya? Yang sudah. Oke, sekarang pola fa'ala. Fa'ala. Pakai tasjid. Berarti gimana? KKL-nya. Alama. Allama, bukan alima ya. Fa'ala, yufa'ilu, yu'allimu, yu'allimu. Ininya yu'allamu, betul, yu'al. Gitu. Ini alim tanpa alif penolong. Ya. Ini ul. Bukan kan ui. Ulima. Ini Ulima. mu'allimu. Mu'allimun. Ini Mu'allamun. mu'allamun. Gitu, selesai. Bu Ejang ada kabar ya? Iya,
Ada izin ya Mbak? Enggak sih, ada. Malah ngomongnya baik insan. Tadi juga WA terakhir juga lewat sini. Kalau Bu Hani, Bu Hani kayaknya masih di Sukabumi dia. Ibunya sakit. Bu Eni tuh jadi nggak pernah bisa. Bu Eni tuh. Bu Eni. Bu Eni itu suaminya nggak bisa nganter, dia nggak bisa bawa motor. Oke. Sini dulu. Sudah ya, saya lanjutkan. Sekarang pola istaf'ala masih alima. Ista'ala. Kalau gimana kira-kira jadinya? Lama betul. Lama gitu ya. Oke? Lama ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Kan gini, alif jadi ya. Jadi ilu kan? Jadi ilu kan? Oke. Kemudian ininya KKS Adit. Yang mana sih, Bu? Yang KP itu kan bukan yang KP. KKP. Yang ditanya yang mana, Bu? Yang itu yang di bawah, bukannya kata itu, bukannya kata perintah, bukan. Enggak, ini Ibu yang nanya yang mana? Yang KP. Kata Kan perintah. belum. Oh, belum ya? Ini KKL. Iya. KKL-nya ada pertanyaan nggak? Bener nggak? Istaf'ala. Bener kan? Istaf kurang fa. Lama. Oh, saya salah. Istaf'ala. Itu teh alama ya. Ini lama jadi yasta. Oh ya. Atau ini lain ya. Jadi yasta limu. itu ada titiknya. Ya. Yasta limu. Oke. Oke, sudah? Oke, sudah Bu ya? Kalau sudah, apa ini KKP-nya? Istaf ya? Ini Yustaf. Lamu. Lamu. Oke. Ini apa, Bu? Sebelum ini doma semua. Doma. Lima. Ya enggak? Kan ini jadi kasroh. KKS pasif ya? Ini kan jadi kasroh. Oh iya. Sebelumnya domain semua. Oh iya. Lima. Lima. Oke. Ini apa? Musta'limun. Musta'limun. Karena nggak cukup saya kebawain jadi musta'lamun. Musta'lamun begitu.
Sudah ya, Ibu. Nah, kita sekarang latihan yang ada di dalam Al-Quran. Dimana masih ingat kata kerja, mau dia KKN atau KKSAD, baik aktif maupun pasif atau KKP, itu diurainya ke dalam 4 poinnya apa? Pelaku, kemudian pelaku. Pertama bentuk, habis bentuk Pelaku, akar kata, pola, pola, baru kemudian arti. Ya, seperti itu. Kita praktekin. Sekarang saya ambil dari Al-Fatihah. An'amta. An'amta. Langkah pertama, tentukan bentuknya. Amatin dia bentuknya apa. Bentuk tuh KKL, KKSAD, KKP. Lihat ciri-cirinya. Ciri KKSAD apa? Ciri apa itu? Kalau belakangnya tak itu apa, Bu? KKL. Belakangnya tak kan? Iya. Ingat nggak? Iya. Nah, KKL. Dah tuh. KKL. Habis itu kalau sudah, pelakunya siapa kalau belakangnya tak? Anta. Gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Akar kata. Cara mencari akar kata adalah buang ciri-ciri. Kalau dia KKL ya buang ciri-ciri KKL. Ya. Setelah itu buang juga huruf tambahan polanya. Huruf tambahan pola. Oke, kita buang coba. Kita buang. Taknya buang. Sisa berapa? 1, 2, 3, 4. Pada akar kata berapa? 3. Amatin. Pola tambahan huruf polanya apa? Alif. Berarti kan buang. Tersisa berapa? 3. Sementara kita tulisnya fathah semua. Sementara. Untuk memastikan na'ama, na'ima, apa na'uma, kan kalau akar kata itu kan pasti depannya fathah, belakang fathah, tengahnya doang kan. Maka lihat, silakan lihat kamusnya. Nyalinya masih gagap. Halaman berapa, Bu? 459. Berarti nama ya. Nama, oke, sudah sesuai. Habis akar kata apa? Pola. Nah lihat, depannya fathah, habis itu sukun apa? Af. Oke. Kemudian arti kan? Oh ya, ini ditulis dulu halaman berapa Mahmud Yunus? Namanya halaman 4, 5. Caranya gini, 4, 5, 9. Nah, sekarang cara mencari artinya bukan di na'ama. Dia pola af'ala, maka di
Amta. Apa coba? Bukan di an'amta. Ana. Ama. Ana. An'ama cari di mana? Kan tak ini mah pelaku. Iya. Kalau nyari kan berarti untuk pelaku dua. Coba cari. Di bawah na'ama. Di bawah na'ama. Oh iya, ini kan ada kemungkinan bisa na'ama, bisa na'uma ya. Nah, untuk taunya ini na'ama, na'uma apa ini nanti sesuai konteks. Misalkan gini, Al-Fatihah ini kira-kira artinya apa? Maksudnya sesuai dengan konteks kalimat. Anggaplah ini mah kita nggak ini dulu ya, latihan dulu. Oke, na'ama coba ada nggak di situ pola af'ala? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya, berarti ini itu yang ini kan nikmat sebenarnya ya. Nikmat itu turunan dari yang itu. Ini tuh yang na'uma. Nikmat itu mana? Nikmat kan adanya di situ ya. Berarti ini tuh na'uma. Ya, ini yang na'umanya. Nggak apa-apa, nanti kan kita latihannya untuk menentukan ini harus ke Al-Qur'annya. Kan kalau masih penggalan-penggalan ya. Jadi masih itu dulu. Oke, na'uma ya yang kita ambil. Nah, sekarang cari di na'uma itu yang pola af'ala artinya apa? Ada berapa di situ? Ada 2 yang pola af'ala ya? Ya enggak? Apa Bu? Arti yang pertamanya apa? Memberi nikmat sampai di situ, nggak pakai kepada fulan. Tahu nggak kenapa? Karena segitu tuh arti keseluruhan. Kan gini, an'ama ala fulanin. Itu arti keseluruhannya adalah memberi nikmat kepada fulan. Yang kita butuhkan arti apanya? An'amanya berarti apa? Memberi nikmat. Oke. Kemudian selanjutnya apa artinya? Mendalamkan perhatian. Nah, perhatian tuh Perhatian nazoro. nazoro. Nazoro berarti mendalamkan. Ya, pada urusan itu. Enggak. Fi amri kan urusan, berarti mendalamkan. Bu, mendalamkan artinya. Bisa dipahami ya? Oke. Tapi karena ini Al-Fatihah maka artinya memberi nikmat. Jadi nanti gini Bu artinya. Taknya itu apa? Anta itu siapa? Artinya apa? Kamu tulis kan ini, jadi nulisnya gini. Pelaku dulu, kamu. KKL telah. Baru arti ininya yang af'alanya memberi nikmat. Gitu. Jadi gitu Mbak susunannya. Wati sebentar. Kalau itu tadi kan itu tadi na'ama ya. Kenapa? Menentukan dia polanya ke af'ala itu tadi gimana Mbak, saya lost tuh. Menentukan dia pola af'ala. Ya, af'ala. Ini kan akar katanya na'ama. Kok ada tambahan huruf depan alif? Yang depannya alif fathah itu apa? Cuma 1, af'ala. Dari Ya. situ berarti ya. Oke. Artinya kan gini, pelakunya dulu. Apa pelakunya? Kamu. Nah, nanti kalau mengartikan lihat-lihat ya. Kalau ini kan masih terpisah-pisah, Bu. Nah, kalau di sini tuh kaitannya dengan Allah. Berarti jangan kamu, engkau gitu ya. Kalau di sini mah masih inilah. Jadi engkau gitu ya. Kemudian KKL telah. Ini tadi artinya memberi nikmat. Dan nanti seperti ini ininya. Seperti itu. Gak apa-apa, kita kan masih latihan ya, jadi pelan-pelan. Ini itu Al-Fatihah ya, ini Al-Fatihah nih. Kemudian sekarang Al-Baqarah ayat 3. Ya, Al-Baqarah ayat 3. Di situ ada kata-kata rozaqnahu. Rozaq. Tulisannya gini. Tulisannya tuh gini. Rozaqna, maknya panjang. Nah, oke. Kan kalau di dalam ayat mah nyatu ya. Yang sebenarnya ini adalah gini kan.
Yang kalau ditulis itu ini tuh gini, rozakna, ya kan? Baru hum. Kita kan ngebahas rozaknanya ya, lagi latihannya ya. Jadi nanti kalau dipenggal gini, oh ini KKL, oh ini kata ganti. Cuma kan kita belum ke situ kan. Jadi sementara saya pisahkan rozakna, amatin. Apa itu? Belakangnya bukan, saya nanya bentuknya. Jadi urutannya gitu ibu-ibu ya. Kalau saya nanya tuh bentuknya dulu. Jangan huwa ana dulu. Bentuknya KKL. Udah ya, KKL udah ya. Sekarang setelah bentuk apa biasakan? Pelaku. Lihat, nah itu apa? Betul. Nahnu. Nahnu. Kemudian setelah itu apa? Akar kata. Lihat. Cara mencari akar kata, buang ciri KKL. Apa tadi? Nah, tinggal sisa 3 huruf. Udah selesai kan berarti? Tinggal dipastikan di kamus. Apa dia? Rozako, roziko, apa rozuko? Kamus. Kamus. Rozako. Halaman berapa? Depan. Rozako. 140. Rozako ya. Oke, Mahmud Yunus. Nanti biasain gini, Bu. Mahmud Yunus 140. Oke. Sekarang salah tempat di sini. Mahmud Yunus 140. Habis itu polanya. Nggak ada tambahan apa-apa depannya. Nggak ada tambahan apa-apa kan? Berarti fa'ala biasa. Oke, kalau sudah mengartikan. Kalau mengartikan berarti pelaku dulu. Nih pelaku dulu ya. Kami. KKL-nya telah. Rozako pola fa'ala. Lihat artinya. Ya, memberikan rizki. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya yunfikuna. Oke, apa itu? Depannya yu. Apa? KKSAD. KKSAD. Lihat ya, huruf keduanya kasroh. Berarti aktif kan? Ciri aktifnya kan gitu. Huruf keduanya kasroh. Huruf kedua tuh gini loh. Setelah dibuang ya, huruf pertamanya nun, keduanya fa, ketiganya ko. Berarti huruf keduanya kan kasroh. Kalau pasif kan fathah. Oke. Ya. Sekarang lihat. Habis itu apa? Biasakan urut. Bentuk pelaku. Pelaku KKSAD lihat depan belakang. Depan belakang. Coba amatin. Boleh nyontak dulu. Amatin yang depannya ya, belakangnya waw nun itu apa? Oke, berarti gini. Oke, sudah? Kemudian kemana? Akar kata. Ciri KKSAD-nya kan ini dan ini kan? Maka nafako. Pastikan dulu di kamus. Betulkah nafako?
463. Nafako, iya buku nafako Mbak. Ya. 463. Nafako 463. Mahmud Yunus 463. Sekarang lihat polanya, ingat. Doma, sukun, kasroh. Apa tadi? KKS. Pola. Nggak ada. Af'ala. Doma, sukun, kasroh. Ingat ya. Spesial, ciri spesial dari pola af'ala. Doma, sukun, kasroh. Tuh. Ingat ya. Doma, sukun, kasroh. Doma, sukun, kasroh. Itu pola, ciri dari pola af'ala. Doma, sukun, kasroh. Ciri dari pola af'ala. Yaitu apa? Berarti af'ala ya. Af'ala. Karena af'ala, maka cari di kamusnya yang mana? Coba tunjukin pada saya. Af'ala. Anfaqo. Ya, artinya apa? Anfaqo. Memberi dengan memberi. Memiskinkan diri dengan memberi. Ya, ngerti nggak ibu-ibu? Kenapa itu artinya? Ketemu nggak sudah? 463 dulu dibuka. 463 dulu dibuka. Sudah ketemu af'alanya? Anfakonya? Sebelah kanan. Baris ke-6 dari bawah. Memiskinkan diri. Oke, ada dua kan? Anfakonya ada dua ya. Ya. Coba Bu Imas dibaca artinya apa? Laki-laki memiskinkan diri dengan memberi. Nah, laki-laki itu rojulunya. Yang saya tanya adalah anfakonya. Berarti laki-lakinya dicoret. Artinya apa? Memiskinkan diri dengan memberi. Oke. Itu benar artinya nggak salah. Tapi yang berkaitan dengan ayat ini bukan itu yang dimaksud. Bawahnya coba. Menafkahkan. Menafkahkan sama membelanjakan. harta. Ayo. Al-mala itu harta. Bilangin. Jadi arti anfakonya bukan membelanjakan harta, membelanjakan menafkah. Jangan pakai menginfakkan Bu, di sini nggak ada. Maksudnya sesuai dengan ini dulu. Menafkahkan sama membelanjakan. Itu arti Indonesianya. Meskipun sebenarnya kurang pas banget. Ya, tapi arti Indonesianya begitu. Jadi jangan pakai hartanya. Jadi kalau mau ngertiin lirik-lirik kiri kanan gitu, apa lirik kirinya? Sebelahnya. Jadi kalau di situ ada al-malu, berarti hartanya coret. Berarti menafkahkan sama membelanjakan. Nah, karena ini ayatnya berkaitan dengan ini, ya maka dia artinya membelanjakan atau menafkahkan. Jadi ini artinya berarti gini, mereka. Sementara saya tulis sedang atau akan dulu, ya. Karena nggak tahu kan, kita belum merangkai. Kalau udah merangkai baru ketahuan Bu, apakah ini tuh sedang atau akan atau apa. Sementara begitu dulu. Mereka sedang atau akan membelanjakan atau apa? Menafkahkan. Seperti itu. Kayak gitu caranya.
kecil. Sudah ya, jadi biasakan gitu, bentuk, pelaku, akar kata, pulang. Itu kuncinya. Bentuk, jadi apa dulu? Bentuk, Dulu fiil, ciri-ciri fiil dulu namanya. Ya Mak, kita Ya. pertama sama ciri-ciri fiil. Jadi ya. itu yang diolah dulu. Sebelum dulu kenal ini. Ya. Jadi kan ibu-ibu ya cuma fiil, isim doang, itunya nggak maju-maju kan. Karena apa beli dengan istilah kan. Istilah. Oke, sudah ya? KKSAD. Oke, sekarang perhatikan surat An-Zarta ayat 6. Surat Al-Baqarah ayat 6. Di situ ada A, sementara saya kasih tahu dulu ya Bu ya. Oke, lihat ke sini. Sementara saya penggal dulu. A ini terpisah. Ya, A itu terpisah. A ini terpisah. Kemudian, nah, ini tuh huruf, ini kata ganti. Nah, ini apa? KKL. Jadi KKL-nya belakangnya ta. Ya enggak? Belakang. Kan ciri KKL lihat belakang. Ciri KKSAD depan belakang. Gitu ya? Oke. Berarti KKL. Lihat ciri ini KKL-nya. Oke? Ya, nggak apa-apa kalau masih itu nggak apa-apa, pelan-pelan kita. Kalau sudah, bentuknya sudah. Setelah bentuk apa? Pelaku. Ta itulah pelakunya. Apa? Anta. Tulis anta. Setelah pelaku, akar kata. Cara mencari akar kata, buang ciri-ciri, buang taknya, bayangkan. Kemudian 1, 2, 3, 4. Oh, 4 lebih 1. Lihat depan. Alif depan fathah itu apa? Allah. Berarti kalau ini dibuang kan? Untuk mendapatkan akar kata berarti nadaro. Sementara begini dulu. Bisa ya. Oke. Nadaro apa nadiro apa naduro? Cek di kamus. Halaman 447. Mahmud Yunus 447. Ada dua ya, nadiro atau naduro. Nah, dalam hal ini nadiro dia. Nadiro yang ini, yang berkaitan dengan ayat ini nadiro. Oke, nadiro ya. Kemudian selanjutnya polanya apa? Lihat ada alif di depan. Berarti af'ala. Emang fa'ala sama af'ala tuh banyak, tapi af'ala nggak sebanyak fa'ala. Kemudian habis itu berarti ibu-ibu nyarinya yang apa? Yang di pola af'ala mana? Hanya ada satu di situ. Apa? Andarohu. Nah, berarti artinya apa? Memberi peringatan. Nggak pakai kepadanya. Nya-nya itu apa? Arti hu-nya itu. Berarti andaro itu hanya sampai kepada memberi peringatan. Jadi ini artinya menjadi apa? Kamu atau engkau, tergantung ya nanti ya untuk siapa ini gitu ya. Engkau telah memberi peringatan. Itu. Mbak, saya tadi los yang kage itu hak itu apa kage? Nanti kata ganti. Oh, kata ganti. Itu Saya- haknya itu huruf. huruf. Ya. Oh, ada Kita kan belum. Nah, ini itu ceritanya lagi menggal tapi sesuai kebutuhan dulu. Karena kita step by step kan, belum Oke. secara keseluruhan.
Oke, sampingnya tundirhum. Masih surat 2 ayat 6 tapi tun. Nah, gini ya. Ini aslinya tundiru. Tundiru aja deh, buat tundiru aja. Oke, tundiru. Oke, perhatikan baik-baik. Ini apa? Ini apa ini? Tundiru itu Tun. KKSAD. Ini tun. Oke, tun. Apa? KKSAD. KKSAD. Cirinya dari mana KKSAD? Depannya sama belakangnya domah. Jadi KKSAD-nya situ. Oke, selanjutnya apa? Pelaku. Depannya ta, belakangnya domah. Itu apa? Ada dua kemungkinan. Apa? Ada dua kemungkinan. Depannya ta, belakangnya nggak ada tambahan apa-apa. Kok anti? Ada dua kemungkinan. Depannya ta, iya sama iya sama Belakangnya anta. Belakangnya nggak ada tambahan apa-apa. Tapi depannya ta. Yang depannya ta kan ada dua kan? Iya. Kalau nggak iya anta. Nah, kalau nanti udah merangkai ayat akan ketahuan ini hia apa anta. Tapi kalau terpisah gini kan enggak. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa hia bisa anta. Cuma dalam hal ini mana tadi? Sementara saya tulis gini aja karena kan kita baru latihan ya. Ini hia gitu ya. Hia atau anta. Buat latihan dulu ya, anta. Tapi nggak usah tulis sumbernya. Habis itu apa? Akar kata. Untuk akar kata dibuang apa? Berarti ini kan? Iya. Nam. Oke, nam. Kebetulan sama dengan itu. Nadiro ya. Oke. Habis itu polanya apa? Lihat. Domah, sukun, kasroh. Apa tadi yang domah, sukun, kasroh? Doma sukun kasro itu af'ala. Af'ala. Ingat ya, pola af'ala tuh spesial banget cirinya. Spesial. Ciri spesial. Ini punya Bu Muti. Iya. Ntar dulu harus ya susah. Ciri pola af'ala untuk KKSAD dan KBPA itu adalah domah, sukun, kasroh. Berarti karena af'ala maka lihat kebetulan tadi sudah, ya kan? Ada di Mahmud Yunus 447. Artinya apa? Memberi nikmat. Cuma karena KKSAD, nah ini bisa apa? Bisa engkau atau dia itu apa? Dia. Ya, bisa dianya adalah perempuan. Bisa juga apa ini? Anta, engkau ya. Oke, nanti ini mah sesuai itu nanti. Karena KKSAD apa? Sedang atau akan memberi peringatan. Gitu. Kayak gitu.
Sudah? Kalau sudah ke sini sambil mengingat-ingat ini ya. Oke, ini apa langkah pertama? Bentuk. Apa dia bentuknya? Ciri dari KKSAD-nya? Depan belakang. Berarti KKSAD. Ciri depan belakang sekaligus menunjukkan pelaku. Kalau depannya ya, belakangnya waw nun apa? Hum. Oke, sambil ini ya. Selanjutnya apa? Akar kata. Maka buang. Banyak ini buangnya ini aja. Apa? Ho. Oke. Ho. Da. Oke. Pastikan di kamus. Khoda'a, khodu'a, apa? Khodi'a. Halaman 114. Oke. Sekarang lihat polanya. Yukhodi'u berarti apa? Fa'ala, ya. Fa'ala ini panjang. Ya. Fa'ala berarti kan? Fa'ala. Oke. Oke. Pola fa'ala di Mahmud Yunus nggak ada. Adanya di Munawir. Artinya itu memperdaya. Memperdaya, tipu muslihat. Akar katanya. Jadi gini nanti. Mereka sedang atau akan memperdaya. Memperdaya. Oke, seperti itu. Bandingkan dengan ini. Apa langkah pertamanya? KKSAD bentuknya. Ya, ciri KKSAD-nya depan ya, belakang. Itu sekaligus menunjukkan pelaku, langsung hum. Kemudian untuk mendapatkan akar kata bayangkan buang. Maka khoda'a. Ya, khoda'a kan tadi khoda'a ya. Oke. Ini polanya apa? Fa'ala biasa. Kalau fa'ala biasa di situ apa? Menipu. Halaman berapa? 114. Jadi artinya adalah mereka sedang atau akan menipu. Sebenarnya ini arti menipu, cuma levelnya tinggi. Tipu muslihat, tipu daya, licik. Jadi kalau itu ada licik-liciknya, kalau ini menipu biasa. Bedanya akar katanya kan sama ya. Kalau di Mahmud Yunus kurang itu, dia artinya menipu aja dua-duanya. Padahal nggak begitu. Di Munawir ada ini. Berat banget. Selanjutnya masih di situ. Yas'uruna. PR bikin seperti itu. Nomor satunya adalah yas'uruna. Ini di dalam surat Al-Baqarah nomor 9. Sebentar. Nomor satunya adalah yas nah, oke. Ini ada di surat 2 ayat 9. Bikin kayak tadi. Kemudian yakdibu. Yakdibuna. Ini surat 2 ayat 10. PR guys.
Kemudian Yas'uruna, yas'uruna. tufsiduna. Nomor 4, muslihuna. Ini Muslihu ya mbak? ya. Muslihu. Oh ini mah belum ya, belum itu. Saya ganti aja kalau gitu, muslihun aja. Jangan deh, kata kerja dulu aja. Ya seoruna udah. Pelaku ya? Kata kerja dulu aja. Ya alam. Ya lamuna. Itu surat 2 ayat 13. Habis ini saya ketar. Ya mahuna. Ini surat 2 ayat 15. Yang itu belum ketiga. Ada tapi bentuknya beda, jadi saya rubah karena belum sampai ke situ, jadi saya rubah sesuai dengan kebutuhan di sini. Quran suratnya belum ya? Iya, nanti kalau nyocokin dengan ini ibu nggak dapat. Ini tuh saya sebutin tapi beda ya di sini ya penampakannya ya. Banyak orang. Iya aku. Kemudian nomor 6, robihat. Berkahnya turun setiap belajar hujan tahu. Iya. Surat Oh, 2 ayat 16. Saya izin itu ya. Iya. Ya. Sudah 6 saja. 6 saja PR-nya. saja. Nom saja. Berarti ini dicari bentuk pelaku dan Kayak lain-lain. itu. Persis. Kayak gitu. Gimana Mbak Yani, pusing ya? Kasihan, ketinggalan soalnya udah lumayan. Lumayan. Pertemuan keberapa sekarang? Enggak tahu ketujuh apa kan? 5 ya? 5. Mbak Jen, bisa bantu nggak? Apa itu? Bantu mentransfer dari pertama sampai Kan belum mungkin. bisa. Nanti Mbak Jen dulu. Habis itu nanti sama saya seininya. Tapi bantu Mbak Jen dulu. Oh, mungkin ada yang Janjian harinya apa aja. Saya. Terserah beberapa hari. Kan paling dekat. Nah nanti dari Mbak Jen udah tuh, baru nanti ini. Iya, saya tidak mau ke situ. Oh, ma, ini kan ketinggalan berapa kali? Saya yakin Mbak Jen bisa. Ya, Mbak Yani, semangat Mbak Yani ya. Mbak Jen, motivasi pembukaannya penting ya. Oh iya. Ya, jadi itu pesan saya. Nah, ini modul kita harus Nah baca nanti serius. tinggal berapa itu janjian aja. Oke, saya serahkan ke Mbak Jen ya. Jangan serahkan. Enggak, maksud saya gini. Serahkan itu berat. Gini, bantu sampai menuju ke sini, tapi nanti sama saya sekali pertemuan. Tinggal saya tajamkan. Nanti juga harus siap ketika saya tanya. Enggak, ke saya mah najemin doang, ngalurin doang.
gitu. Tapi Ya, prosesnya Mbak Jen. sebenarnya saya juga belum begitu ini sih. Bismillah Karena bisa. mungkin kayaknya dengan di pressure seperti itu Ya. saya jadi terpacu untuk. Saya ngomong begini itu udah bukan dengan alasan ya, udah saya pertimbangkan. Jadi Mbak Jen bisa. Malaikat, ya Allah. Pertimbangannya gini, disaksikan, tolong pertimbangannya bantu. Insya Allah Mbak Jen bisa. Yang kedua lebih dekat dengan Mbak Jen kan secara lokasi. Kalau kesini jauh. Kemudian Dekat Mas Kebuyan saya. jauh kalau Saru ke Buyayat. Ya, ya, ya. Ya, bismillah. Kalau Bu Imas, Bu Ida mau ikut. Mau Ya, ke nanti situ, kalau emang Daniel. nggak dipaksa juga otak kita stuck sih ya. Iya. Harus dipaksa sih. Mbak Jen. Saya Mbak pun sebenarnya Yani, udah lupa. Sementara saya serahkan ke Mbak Jen ya. Oke. Mbak Jen, Semangat kapan habis? Mbak Yani, kalau enggak rugi loh. Semangat. Termasuk yang motivasi-motivasinya ya. Oke ibu-ibu, waktunya sudah habis. Saya jam 4 juga harus zoom ngajar. Saya juga kamu. Nanti kalau ini saya juga ada kalau ini itu aja ya, itu aja ya. Oh iya, usahakan fotokopi modul langkah awal. Kamus nggak usah dulu nggak apa-apa.